Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Sang Penguasa alam semesta, dan semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi dan utusannya, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat-sahabat, dan keturunannya. Yang kami hormati, Ibu Nalini Rizkita Nusantika, selaku pembina akhwat kita. Yang kami hormati juga Ustadz yang selalu meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu di lingkar pengajian Beijing, Ustadz Talkis Nurdianto. Yang saya hormati juga pengurus-pengurus LPB periode sebelumnya, serta seluruh panitia dan teman muslim-muslimah yang hadir pada kajian malam hari ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankan saya Desti sebagai MC yang akan memandu acara kajian malam ini. Sebelum kajian dimulai, saya akan membacakan sedikit tata tertib agenda acara hari ini. Yang pertama, seluruh peserta dimohon untuk mematikan mikrofon saat kajian berlangsung, dan bagi yang bersedia, dipersilakan untuk menyalakan kamera. Yang kedua, apabila ingin bertanya, mohon untuk menekan tombol raise hand sampai saya persilahkan, atau bisa juga menuliskan pertanyaan di kolom chat. Nanti akan saya bacakan. Baiklah, sekarang saya akan membacakan agenda pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya, yang ketiga pembacaan CV pemateri, yang keempat yaitu inti daripada kajian malam hari ini, penyampaian materi, lalu diikuti dengan sesi tanya jawab atau Q&A. Selanjutnya penyerahan simbolis, penyerahan sertifikat secara simbolis kepada pemateri, lalu diikuti dengan doa bersama, lalu penutup dan foto bersama. Bapak, Ibu, dan teman-teman muslim-muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah, mari kita mulai agenda pertama kita yaitu pembukaan dengan sama-sama membaca basmalah. Semoga Allah memudahkan dan melancarkan acara kita malam hari ini. Baiklah, yang kedua langsung saja kita lanjutkan ke pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya oleh adik kita Aziza Suryana Saki. Kepada Ica kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Ica. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yasfahillahu lakum wa idza qila fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah.
niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Mujadalah ayat 11. Shadaqallahul Aliyyul Azim. Masya Allah, jazakillah khair adik kita Ica. Semoga bagi yang membaca dan mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Baiklah, kita langsung saja ke pembacaan CV pemateri, yaitu CV Ustaz Talkis Nurdianto. Jadi Ustaz Talkis ini Masya Allah ya, selalu bersedia untuk mengisi kajian di lingkar pengajian Beijing. Beliau merupakan dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, merupakan lektor pendidikan bahasa Arab di sana. Beliau merupakan lulusan S1 dari Universitas Al-Azhar Mesir, lalu S2 di UGM, dan merupakan kandidat S3 di University Science Islamic Malaysia. Untuk jelasnya teman-teman bisa search di Google dan referensinya bisa di website Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya. Baiklah, kita lanjut ke agenda berikutnya yaitu penyampaian materi. Coba saya hubungi dulu Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sudah sampai di rumah? Belum. Iya sudah baik. Kalau gitu kita sama-sama menunggu saja Ustadz. Silakan. Boleh, sambil menunggu kita kasih prolog insyaallah. Ini juga dekat insyaallah. Oh iya, baik Ustadz. Saya mulai nih Pak. Oke. Iya, sebelumnya minta maaf, nanti kita akan setelah sampai di rumah nanti kita akan tampilkan materinya insyaallah. Baik. Baik Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina wa habibina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'du. Teman-teman LPB lingkar pengajian Beijing yang saya hormati, Mas Darman senior kita, Mbak Tika dan juga Deica tadi yang membacakan Al-Qur'an dan juga semuanya. Alhamdulillah malam kali ini kita dipertemukan untuk kali pertama setelah hari raya Idul Adha dan juga dalam momen wisuda, tentunya hal-hal banyak kebahagiaan dan juga keceriaan bagi teman-teman yang di wisuda ya, atau yang pada jenjang akhir dari tahapan karir akademik di perguruan tinggi. Maka sebagai wujud kesyukuran, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga teriring dengan doa semoga ilmu yang telah digapai, yang telah didapatkan menjadi ilmu yang barokah. Sebagaimana tema kita pada malam kali ini adalah keberkahan ilmu itu sendiri. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat tabiin dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Nah, jamaah rahimakumullah, dari slide yang sudah saya siapkan, tentunya ada outline yang saya kaitkan adalah berkaitan dengan keberkahan ilmu.
Disinilah saya melihat gimana orang Indonesia ya, ada yang disiplin, ada yang tidak disiplin. Lampu apa namanya sudah tidak boleh berhenti malah berhenti. Nah, jamaah rahimakumullah, saya mengkaitkan terkait dengan ilmu dan juga amal, dan juga ilmu dengan ibadah, dan juga ilmu dengan keimanan itu sendiri. Ketika kita berbicara terkait dengan ilmu, maka disinilah tidak bermaksud untuk mendikotomi hanya ilmu agama saja, tidak. Maka ilmu itu semua sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ilmu misalkan itu bahasa Inggris, kemudian bahasa Mandarin, atau ilmu seperti matematika, fisika, kimia, itu ada manfaatnya. Kembali kepada bagaimana kemudian kita menggunakannya dalam kontribusi ke dalam kehidupan kita. Sehingga memiliki peran penting membentuk karakter yang ada pada diri kita. Apa sih kontribusinya yang telah diberikan oleh ilmu yang kita pelajari dalam memperbaiki diri kita, tentunya dalam mengaruhi kehidupan ini. Nah, teman-teman yang dibantu oleh Allah SWT, saya mau membuat outline bahwa keberkah suatu ilmu, jadi ilmu dikatakan berkah, berkah sendiri itu adalah bertambah dan kemudian an-numu wa ziyadah, bertambah dan berkembang. Jadi apa yang telah kita dapatkan dari ilmu, bagaimana ilmu itu memberikan kontribusi terhadap perbaikan diri kita. Itulah kemudian bisa menjadi satu acuan indikator bahwa ilmu ini menjadi satu keberkahan. Maka keberkahan ilmu itu diawali dari bagaimana, apa niat dia untuk mencari ilmu. Nah, itu kan niatnya. Nah, ini hadis yang familiar yang telah kita hafal. Kalau Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu tergantung pada niat, dan Allah akan memberikan balasan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Muncul pertanyaan begini, Ustaz, kalau saya kuliah kemudian ingin mendapatkan ijazah, itu baik tidak gitu? Ya, bukan masalah baik dan tidak. Kalau memang niatnya adalah dia ingin mendapatkan ijazah, ya Allah akan kasih melalui prestasi akademiknya, mendapatkan ijazah di akhir pembelajarannya. Tapi di balik itu kan kemudian ada spirit ya. Kenapa kita kemudian bertelabul ilmi? Kita mencari ilmu, menuntut ilmu adalah bagaimana ilmu itu berkontribusi pada diri kita. Mohon maaf, jangan dipikir bahwa kalau kita mempelajari geografi itu tidak memiliki kontribusi dalam perbaikan diri kita. Oh, ada kontribusinya. Sebagaimana orang yang belajar kedokteran itu juga ada kontribusi terhadap perbaikan dirinya jika mau dikaitkan dan dihubungkan dengan asas keimanan. Nah, teman-teman yang dibantu oleh Allah SWT, maka niat ini itu menjadi titik tolaknya. Kita misalkan teman-teman sudah ada di Beijing, jauh-jauh meninggalkan keluarga di kampung halaman, kemudian jauh daripada keluarga, jauh dari teman di kampung dan sebagainya. Maka kan kita tidak ingin hanya sekedar belajar dan kemudian meraih cita-cita, tetapi ada maksud luhur yang bisa kita gapai dengan kepergian jauh kita di Beijing dalam contoh kali ini. Dan bagaimana kontribusi kita nanti setelah kembali kepada masyarakat. Nah, kontribusi inilah kemudian menjadi penting yang akan membentuk karakter kita gitu. Sekalipun teman-teman itu kemudian belajar di Beijing bukan jurusan agama, tetapi kan ada kelompok kajian, kemudian ada masjid, kemudian di sana ada halakoh keagamaan yang bisa diikuti. Dan juga itu kan juga ada ilmunya, ada spirit untuk mencari ilmunya. Sebagaimana kita sekarang ini, pada malam kali ini kita dalam satu halakoh juga ada spirit untuk mencari ilmunya, yang itu nanti akan insya Allah bermanfaat di hari berikutnya. Nah, setelah niat, maka cara mendapatkan. Jadi keberkahan ilmu itu juga tidak terlepas dari bagaimana cara mendapatkan ilmu itu. Sesuatu yang baik akan diperoleh dan didapat dengan cara yang baik. Sesuatu yang baik ketika diperoleh dengan cara yang buruk, maka akan menghasilkan buah yang buruk sekalipun itu berhasil. Contoh simpelnya, kalau kita bicara di depan anak-anak SMA, maka kita mengatakan, adik-adik, ujian pada kali ini tidak boleh nyontek ya, karena itu adalah pelanggaran, karena itu adalah perbuatan curang. Nah, gitu. Ketika seseorang itu belajar, siswa belajar mengerjakan ujian,
Tapi kemudian dalam perjalanan dia nyontek, berbuat curang, al-ghish. Ghish itu berbuat curang. Entah itu nyontek dengan cara tradisional ataupun modern. Sekalipun dia mendapatkan nilai yang katakanlah dapat nilai 90 dari 100, tentunya dia tidak bahagia. Kenapa demikian? Karena dia mendapatkan dengan cara yang tidak baik. Dengan cara yang curang. Berbeda dengan temannya yang meskipun dapat nilai 70, tapi kemudian dia itu adalah 70 hasil daripada jadi payah belajar dan mengerjakan dengan jujur, maka dia akan merasa puas dan mengatakan bahwa ini adalah kemampuan maksimal saya. Nah, ini yang kemudian kita apresiasi ya pada diri dan juga pada yang lainnya. Nah, teman-teman yang dimati oleh Allah SWT, itu ada cara mendapatkannya. Sama ketika kita berada di bangku perkuliahan pun kemudian kita akan dibawa pada suasana bagaimana proses pembelajaran kita di bangku perkuliahan. Apakah kemudian kita termasuk orang yang disiplin, jujur dalam menuntut ilmu, atau kita ini termasuk orang yang, mohon maaf, berbuat curang dalam menuntut ilmu, katakanlah dalam ujian. Kalau saya misalkan mengatakan pada teman-teman mahasiswa bahwa kalau ujian itu kita kan tidak hanya diawasi oleh staf pengawas saja, tetapi kita juga diawasi oleh Zat yang Maha Mengawasi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita juga diawasi oleh malaikat gitu. Nah, dalam satu praktek pengalaman, saya pernah mengawasi ujian, kemudian mengatakan kepada siswanya bahwa jangan menyontek ya, karena kalian diawasi oleh Allah. Siswa mengatakan, Ustaz, Allah kan Maha Pengampun, Allah kan Maha Pemaaf. Artinya adalah kalau mereka berbuat nyontek, nanti mereka akan minta maaf dan mereka akan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada nilai baik bahwa meminta ampunan kepada Allah itu ada satu yang positif. Akan tetapi ketika berniat pada sesuatu yang salah, maka kan tidak dibenarkan. Oke, alhamdulillah sudah sampai rumah. Mohon sekejap dalam waktu 2 menit ya. Saya tak siapkan laptopnya. Kejap ya. Assalamualaikum. Apakah sudah terlihat? Terdengar?
Sudah Ustadz. Oke, alhamdulillah. Sekarang udah menjadi lebih banyak. Oke, semangat lagi. Nah, mana nggak ada orang sama sekali nih? Cuman saya saja. Nah, Mas Noval, terima kasih Mas Noval. Ya, alhamdulillah. Ini kayaknya penampakannya di Indonesia nggih, Pak Noval ya? Di Indonesia? Di Indonesia, Pak. Oke, saya kira di Beijing karena pintunya itu pintu Indonesia, bukan. Oke, teman-teman, mari kita lanjutkan. Ini ada tadi yang saya sampaikan di sini terkait dengan keberkahan ilmu. Ya, keberkahan ilmu yang sebagaimana kita mengevaluasi ilmu yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, saya selamat teman-teman yang kemudian hari ini meraihkan keberhasilan akademiknya. Ya, ini adalah outline kita keberkahan dalam thalabul ilmi. Ilmu itu adalah asal setiap kebaikan, sedangkan bodoh adalah asal setiap kejelekan. Al-ilmu aslu kulli khairin, al-jahlu aslu kulli syarr. Kalau kita ingin memiliki potensi di dalam kebaikan, beramal baik, ya kita harus memiliki ilmunya. Dan ilmu itu kemudian tidak bisa terlepas daripada kehidupan kita. Seseorang mengatakan ingin hidup tanpa ilmu, bagaimana dia bisa hidup tanpa ilmu? Sedangkan ilmu itu bagikan ruh bagi amal perbuatannya, bagi aktivitas dan juga perilakunya. Maka tidak bisa kita kemudian hidup tanpa ilmu. Karena ilmu-ilmunya kemudian membedakan antara manusia dengan hewan. Kalau masalah berani-berani, ada hewan lebih berani daripada manusia. Kalau mengatakan manusia kan penyayang, ya ada hewan yang lebih penyayang daripada manusia. Tapi kalau masalah ilmu, yang kemudian akal, itu adalah keistimewaan yang Allah berikan pada manusia, tidak pada hewan. Mari kita perbaiki orientasi thalabul ilmi kita, orientasi mencari ilmu. Karena teman-teman yang sudah pada tahapan wisuda, itu juga nanti akan terus belajar dan juga belajar. Bahkan seorang profesor, ya kan? Bahkan seorang profesor pun akan tetap belajar. Bukan berarti kemudian terus berhenti dari proses pembelajarannya itu. Dia akan terus belajar. Gitu. Dan kemudian dalam proses pembelajaran itulah kita akan mengetahui bagaimana karakter kita dan juga bagaimana kondisi kita. Oke, tetap ceria Mbak Ica ya. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk juga tadi yang dibaca Mbak Ica Al-Mujadilah ayat 11 juga ya. Keberkahan ilmu adalah ketika semakin bertambah ilmu kemudian kita semakin takut pada Allah. Surah Fatir ayat yang ke-28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bahkan memiliki karakteristik, hanya orang yang berilmu lah kemudian dia yang takut kepada Allah. Semakin bertambah ilmunya kita, sebagaimana harus semakin ya bertambah takutnya kita kepada Allah. Karena ilmu itu akan menjadikan kita menjadi tahu di mana kita harus bersikap. Nah, kepada siapa kemudian kita harus bersikap. Itu dari ilmu. Termasuk juga ilmu kemudian yang ada dalam diri kita, Allah sampaikan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Akan mengangkat derajat kita. Di mana? Ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika derajat di sisi Allah terangkat, Allah juga bisa mengangkat derajat hamba ini yang thalabul ilmi di hadapan manusia yang lainnya, makhluk yang lainnya. Dan kemudian sebagai penegasan dalam surah Az-Zumar, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya adalah tidak. Dan Al-Quran tidak perlu menjawab tidak, karena kita sudah bisa menjawab. Innama yatadzakkaru ulul albab. Orang-orang yang berakal yang benar bisa mengambil pelajaran. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di sinilah ada keutamaan thalabul ilmi. Jadi keberkahan suatu ilmu itu juga menempel dengan keberkahan dalam mencari ilmunya. Qul hastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Karena kita ingin berbeda, kita ingin different dengan yang lain. Tapi perbedaan kita dengan yang lain bukan kemudian orang lain kita menjadi lebih banyak hartanya daripada orang lain, baju kita lebih bagus daripada orang lain, penampilan kita lebih menarik perhatian daripada orang lain, bukan. Tapi kita ingin berbeda dengan orang yang ada dari sisi ilmunya. Kalau bertambah ilmunya, kita menjadi berbeda, bisa menghargai orang lain. Ketika ingin dihargai, ya hargailah orang lain. Kemudian juga bisa menghormati orang sesuai dengan kedudukannya.
kemudian kita menjadi tahu berakhlak kepada Allah dan juga kepada sama manusia. Nah, teman-teman, termasuk juga di sini kemudian kita sebutkan bahwa yang tadi diangkat derajatnya. Maka sangat tepat tadi Mbak Ica memilih satu ayat yang dibaca. Ini kemudian memotivasi kita. Apakah ada yang lebih baik terangkatnya derajat seorang yang berilmu di sisi Allah daripada yang lainnya? Nggak ada. Kalau sudah diangkat derajatnya oleh Allah, maka itulah sebaik-baik pengangkatan. Meskipun seorang ini dieluk-elukan oleh manusia yang lainnya, tapi kalau Allah tidak mengeluk-elukan, tidak mengangkat derajatnya, maka tidak menjadi suatu kebaikan. Standarisasi manusia itu belum tentu sesuai dengan standarisasi dari Allah. Tapi standarisasi dari Allah untuk manusia pasti sesuai, sangat tepat untuk diterapkan dalam kehidupan manusianya. Ya, keberkahan ilmu adalah ketika ilmu yang kemudian yang kita pelajari itu memiliki kontribusi, memberikan peluang, memiliki kontribusi kepada kita untuk dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ilmu itu kemudian memiliki kontribusi untuk memahamkan pada diri kita apa sih sebenarnya maksud dan tujuan hidup kita di dunia ini. Itu ilmunya kan. Kemudian juga ilmu itu berkontribusi bagi ini loh. Cara ibadah yang benar itu seperti ini. Tidak hanya kuantitasnya, tapi bagaimana kemudian ada dasar hukumnya. Kemudian ilmu kemudian yang barokah itu adalah ilmu yang kemudian bisa menjaga diri kita dari hal yang merusak. Gitu. Dan ilmu yang barokah adalah ilmu yang kemudian bisa mendekatkan diri kita dengan kebaikan. Itu keberkahan ilmu. Gitu. Jadi sehingga kita kemudian bisa memilih mana sih ilmu yang kita perlukan, yang menjadi standar prioritas untuk kita pelajari. Imam Az-Zarnuji kalau dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim menyebutkan dengan ilmu hal. Ilmu hal adalah ilmu yang kita dalam posisi wajib untuk mempelajari ilmu itu karena kita akan melakukan atau kita dihadapkan dengan kewajiban yang harus kita lakukan sehingga harus memiliki ilmunya. Harus memiliki ilmunya. Memiliki ilmunya itu agar bisa melakukan kewajiban itu dengan baik dan benar. Ya, kalau kita mendekati bulan Ramadan, itu kan kemudian kita dihadapkan dengan fikih Ramadan. Nah, mempelajari fikih Ramadan sebelum masuk bulan Ramadan itu menjadi ilmu hal. Kenapa? Karena kita akan masuk bulan Ramadan. Wah, berarti membaca tentang fikih haji bagaimana? Ya nanti, karena ada skala prioritas. Jadi ilmu hal itu mengajarkan pada kita untuk memprioritaskan sesuatu yang harus diprioritaskan dalam bertolabul ilmi. Nah, gitu. Atau misalkan mau beriringan, bisa juga. Oleh karena itu, karena Allah meletakkan keberkahan pada ilmu, maka orang yang bertolabul ilmi itu juga Allah apresiasi. Maka man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Dalam redaksi yang lain, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Allah akan mudahkan jalan menuju surganya. Karena dengan ilmu menjadi tahu, oh ini yang baik, ini yang buruk, ini yang menyimpang, ini yang lurus. Bahkan wa innal malaikata la tad'a ajnihatha. Apresiasi datang dari malaikat, teman-teman. Terhadap orang yang tolabul ilmu. Allah kemudian memberikan izin kepada malaikat untuk melindungi, mengepakkan sayapnya, melindungi kepada para pencari ilmu sebagai bentuk keridhaannya. Bahkan makhluk alam ini akan memintakan ampunan kepada Allah untuk orang yang mencari ilmu. Siapakah mereka? Makhluk yang ada di langit dan juga makhluk yang ada di bumi. Termasuk juga ikan yang ada di laut pun akan beristighfar untuk talabul ilmi. Maka kalau saya menasihati diri saya, jangan sampai lupa untuk berdoa kepada Allah. Perjalanan panjang dan jauh dalam talabul ilmi, jangan sampai menjadi perjalanan yang sia-sia. Karena apa? Ya, kembali pada niat di awal tadi. Niatnya itu agar apa? Agar peluang-peluang dan reward yang Allah siapkan disebutkan dalam hadis Abu Daud nomor 3641 ini bisa kita gapai secara maksimal, bisa kita raih secara maksimal, termasuk juga kelebihan-kelebihan yang lainnya. Nah inilah jadi keberkahan yang di situ. Oleh karena itu ketika dikatakan bahwa ilmu itu mendekatkan pelakunya kepada kebaikan, ya kita menjadi ingat hadis Rasulullah SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Maka pemahaman terhadap agama ini, pemahaman yang baik atau ilmu yang baik adalah kemudian menjadi
guide panduan seseorang dalam berperilaku, menjadi panduan pemilik ilmu itu dalam berperilaku. Ya. Nah, teman-teman yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan sih seseorang itu masih dikatakan hidup ketika dia sudah meninggal? Salah satunya adalah ketika ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kemudian yang ditelurkan, yang dihasilkan, yang diajarkan, itu masih berkelanjutan, masih ada yang mengamalkan. Nah, ilmu yang bermanfaat inilah ilmu yang menjadi barokah. Malam ini kita misalkan belajar terkait dengan misalkan fikih sholat. Ya, kemudian kita ajarkan pada teman-teman yang lainnya. Teman ini bisa menjadi sholat lebih baik karena belajar dari gurunya. Gurunya qadarullah wafat. Tapi ilmu tadi yang diajarkan tentang fikih sholat tadi kemudian terus diajarkan dari generasi ke generasi, seolah-olah gurunya itu masih hidup. Kenapa? Karena ilmunya masih bisa dirasakan. Ilmu pengajaran tentang sholat itu masih bisa dirasakan. Nah, kita juga demikian. Apa yang misalkan yang bisa kita karyakan dari ilmu kita? Karyakan, apakah kita akan berkarya membuat satu buku, apakah kita berkarya membuat satu video, kemudian dokumentasi dan sebagainya yang kemudian akan bermanfaat bagi generasi setelahnya. Sebagai bukti bahwa kita dulu pernah hidup. Ya, bagi generasi yang datang berikutnya. Nah, teman-teman yang dimaksud Allah, ini ada perpaduan antara ilmu, iman dan juga amal. Maka akan berbeda ya ketika seseorang itu menjadi orang yang berilmu, kalau tidak diamalkan maka tidak dikatakan tidak mendapatkan keberkahan. Kalau hanya ilmu sebagai koleksi saja. Al ilmu syajaratun wal amalu wal ibadatu samratuha. Ilmu itu adalah pohon, maka ibadah yang terlahir dari ilmu itu adalah buahnya. Al ilmu qaidun. Kemudian wal ibadatu junuduhu. Ilmu itu adalah panglima, sedangkan ibadah yang terlahir dari ilmu itu adalah pasukannya. Jadi kita tidak ingin menjadi orang yang memiliki banyak pohon tapi tidak berbuah. Kita tidak ingin menjadi seorang pemimpin, panglima, tapi tidak memiliki anak buah. Kan menjadi timpang yang demikian itu. Maka bagaimana keberkahan ilmu itu juga harus diamalkan. Jangan sampai kemudian tidak diamalkan, maka jadilah orang yang merugi. Dikira dia sudah beramal, ternyata juga sia-sia. Al ilmu imamul amali, wal amalu ma'mumul ilmi. Ilmu itu adalah pemimpin amal atau imamnya amal, sedangkan amal itu adalah pengikut ilmu. Artinya adalah ilmu dulu baru beramal, jangan beramal dan tanpa ilmu. Pesannya dari Mu'adz bin Jabal. Ya. Kemudian kita lihat Umar bin Abdul Aziz dari kalangan tabi'in. Seseorang yang beramal tanpa dasar ilmu akan lebih banyak menghasilkan kerusakan daripada kemaslahatannya. Tapi kemudian jangan dipahami gini, saya nggak mau beramal. Kenapa? Saya nggak ada ilmunya, lebih baik saya bodoh saja. Kenapa? Karena dari bodoh kan nanti bisa terlepas dari hukum dosa. Kenapa? Karena tidak tahu, ma'fu anhu gitu. Itu menjadi tidak dibenarkan karena dia bersifat pasif. Teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan silakan diketik ya, disampaikan secara langsung. Nah, perkataan Hasan Al-Basri, tentulah ilmu tanpa melalaikan ibadah. Ya. Dan taatlah beribadah tanpa lupa menuntut ilmu. Kan menjadi sinergi. Ilmu kemudian melahirkan ibadah, ibadah juga terus belajar. Jangan mengatakan, kenapa tidak beribadah? Kenapa Anda tidak sholat? Saya belum selesai belajar ininya, belajar fikih sholatnya. Belum selesai. Mau selesai seperti apa? Ya tetap sholat, kan sudah masuk waktunya sholat. Kemudian seseorang yang kemudian, kenapa kamu tidak misalkan puasa Ramadan? Saya belum sampai situ bab belajarnya ya. Mohon maaf, saya kan mu'alaf, belum sampai situ. Itu tidak ada alasan. Yang bisa dilakukan sambil juga belajar dan dilengkapi, diperbaiki. Jadi beriringan. Dia menjadikan alasan ketidaktahuan untuk tidak beramal. Ya. Imam Bukhari itu sampai mengatakan bahwa babul ilmi qoblal qawli wal amal. Babul ilmi, bab ilmu sebelum ucapan dan juga amal. Jadi kan menjadi penting. Ya tentunya kalau orang berilmu akan melahirkan adab. Artinya tidak perlu kita kemudian benturkan, Ustaz, antara thalabul ilmi dengan belajar ilmu, dengan belajar adab, mana yang lebih penting? Tidak selalu harus kita benturkan. Kalau bisa disinergikan. Kita belajar dengan adab,
adab kita didasari dengan ilmu. Gitu. Nggak harus kemudian komparasikan, kasihan ya. Nah, maka ilmu meluruskan niat dan niat itu meluruskan amal. Ya, oleh karena itulah kemudian keberkahan ilmu itu bagaimana ilmu yang kita pelajari kemudian melahirkan ibadah. La tazalu qadamal 'abdi hatta yus'alu an arba'in. Tidak bergeser dua kaki anak Adam di hari akhir nanti sampai ditanya 4 perkara. Yang bagian akhir adalah anil ilmi, madza amila bihi. Ilmu kita akan ditanya oleh Allah, madza amila bihi, apa yang telah engkau amalkan. Apa yang telah engkau kerjakan dengan ilmu itu. Jadi keberkahan ilmu itu kemudian melahirkan satu aksi, satu pembuktian dalam bentuk aksinya. Kita belajar terkait dengan kejujuran. Kita sudah jujur belum gitu. Kita belajar terkait dengan menjauhi sifat-sifat tercela, akhlak mazmumah, sifat tercela. Salah satunya adalah nifaq. Nifaq orangnya disebut dengan munafik. Ya, kemudian nifaq ada i'tiqadi, ada suluki. I'tiqadi adalah munafik dari sisi akidah, ada munafik dari sisi perilaku. Nah, kemudian orang munafik itu kan karakteristiknya adalah idza hadatsa kadzaba. Ketika berbicara dia itu berdusta. Maka bagaimana kemudian kita mengamalkan yang sudah kita ketahui? Ya kalau misalkan lupa, saya lupa ya dulu pernah belajar ketika SD kemudian lupa, ya maafkan kalau lupa, benar-benar lupa maafkan dulu. Tapi kalau pura-pura tidak ingat, nah itu berbeda lagi. Ilmu tidak bermanfaat jika tidak digunakan dalam beribadah. Ibadah itu, teman-teman, tidak hanya kemudian kita lihat hanya sholat Allahu Akbar. Sholat itu ibadah, tapi ibadah tidak hanya sholat. Puasa itu adalah ibadah, tapi ibadah tidak hanya puasa. Ibadah menjadi kosong tanpa ilmu. Jadi keberkahan ilmu kemudian kita melahirkan ibadah. Ya. Man faraqad dalila dhalla sabil wala dalila illa bima jaa bihi rasul. Siapa yang terpisah dari penuntun jalannya, maka tentu ia akan tersesat. Tidak ada penuntun yang terbaik bagi kita selain mengikuti Rasulullah SAW. Dan untuk bisa mengikuti Rasul itu harus ada ilmunya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka ilmu dengan ibadah, ilmu dengan amal itu menjadi dua mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Jadi ilmu dengan amal. Jadi keberkahan itu bagaimana melahirkan satu kontribusi sikap dan perilaku yang kemudian memperbaiki posisi kita. Orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang berjalan bukan pada jalan yang sebenarnya. Nggak tahu, salah markah, salah jalan. Orang yang beramal tanpa ilmu hanya membuat banyak kerusakan dibanding mendatangkan kebaikan. Bikin rusak saja gitu. Ya misalkan kalau contohnya orang bantu masak tapi nggak tahu tekniknya, malah bukan menciptakan cita rasa yang baik, malah malah berabe masakannya karena dia tidak tahu masalah takaran bumbunya, kapan dimasukkan, kapan dicampur dan sebagainya. Maka tentulah ilmu dengan sungguh-sungguh, namun jangan sampai meninggalkan ibadah. Maksudnya kalau misalkan kita di luar negeri, belajar sampai tuntutan untuk tugas sana sini, asesmen dan sebagainya banyak, ada appointment juga dan sebagainya. Ibadah kalau sudah waktunya, maka harus tetap dikerjakan. Sesibuk-sibuknya kita punya kewajiban dari seorang muslim. Itulah menjadi takaran kualitas kita itu dari ilmu yang kita miliki, sejauh mana kita akan mengamalkan ini. Akan diminta pertanggungjawaban ilmu dan amal di akhirat nantinya, tadi yang kita sampaikan. Ya. Oleh karena itu, belajar ilmu agama Islam harus yang terus-menerus untuk memperbaiki kualitas ibadah. Ya, maka tadi saya mengatakan tidak ada maksud untuk mendikotomi, tetapi yang bagaimana ilmu itu yang kita pelajari itu bisa memperbaiki kualitas kita. Nah, oleh karena itu di akhir penutup ini saya sampaikan bahwa keberkahan ilmu adalah kita kembali pada niat mempelajarinya, cara mendapatkannya, kemudian memahaminya. Maka ada doa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, Rabbi zidni ilma, tambahkanlah ilmu kepadaku, warzuqni fahma, dan berikanlah pemahaman kepadaku. Kemudian mengamalkan untuk dirinya. Selesai, tidak. Ajarkan pada orang lain. Kalau orang memberi benda pada orang lain, maka bendanya akan berkurang. Benda yang dimiliki pemberi akan berkurang. Tapi seseorang yang memberikan ilmu pada orang lain tidak berkurang, justru akan bertambah. Akan bertambah, sehingga kita menjadi orang yang dermawan ketika memiliki ilmu untuk diajarkan kepada yang lainnya. Allahu a'lam bishawab. Jadi keberkahan satu ilmu, teman-teman, sudah pada ngantuk? Belum? Keberkahan satu ilmu adalah kemudian ketika kita mampu mengamalkan, kemudian mengajarkan. Kemudian kata-kata mengajarkan itu tidak harus nunggu kemudian kita menjadi orang yang perfect, yang sempurna baru mau mengajarkan.
Sebagaimana tolong diajarkan itu anak-anak baca Quran. Saya sendiri belum hafiz belum hafiz 30 juz. Kenapa harus nunggu 30 juz? Kapan akan hafiz 30 juz kalau tidak mau menghafal dan sebagainya? Tidak seperti itu. Apa yang bisa kita berikan, yang kita pahami dari sedikit ilmu itu, kemudian kita sampaikan pada orang lain. Nah inilah sedikit pengantar teman-teman pada kesempatan kali ini. Apabila ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan. Kalau tidak, ya jangan dipaksakan. Allah alam bisawab. Aku lupa lihat astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Masya Allah ya ilmunya. Mudah-mudahan dapat ya teman-teman. Soalnya benar-benar kita ini kan rata-rata para pelajar ya di sini. Jadi keberkahan ilmu ini merupakan suatu yang sangat penting bagi kita nih untuk berpegang daripada sebelum menuntut ilmu niatnya bagaimana, saat menuntut ilmunya bagaimana, terus ke depannya setelah wisuda nanti bagaimana. Mudah-mudahan sangat berguna bagi kita semua. Baiklah, dari para peserta yang ingin bertanya, saya persilakan untuk resen. Jika masih belum ada atau masih dipikirkan, nggak apa-apa. Mungkin saya boleh duluan, Ustaz. Boleh. Ada. Ada Mbak Ica. Ada Ica nih, silakan Ica. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ica, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Sudah sarapan belum? Alhamdulillah udah, Ustaz, tadi pagi. Ustaz izin bertanya. Tadi kan Ustaz sempat bahas mengenai ilmu yang bermanfaat dan barokah, salah satunya adalah bisa bermanfaat untuk orang sekitar, orang banyak gitu, Ustaz. Saya izin bertanya, ciri-ciri ilmu yang tidak bermanfaat itu, bukan tidak bermanfaat, tidak barokah itu gimana, Ustaz, ciri-cirinya? Tidak manfaat, tidak barokah juga tidak manfaat juga ya, tidak manfaat. Saya tidak menjustifikasi ya. Sesuatu yang tidak barokah adalah ketika tidak memberikan manfaat, asas manfaat. Maka nafi'un li ghairi wal ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang barokah. Kalau yang tidak bermanfaat adalah, mohon maaf nih, kadang kita mempelajari satu ilmu kemudian blank. Dulu saya pernah belajar tapi kok nggak paham ya, hilang ya. Dulu saya sebenarnya yang diingat adalah hanya pernah belajar tapi tidak tahu dulu kemana ilmunya. Mohon maaf. Maka kalau guru kita mengajarkan dalam gerakan taklim ta'alif itu ada adab murid terhadap guru. Murid terhadap guru, ada adab murid terhadap ilmu, ada adab murid terhadap buku. Misalkan kita ambil yang simpel saja, murid terhadap buku, kalau misalkan ini adalah Al-Quran, kemudian tidak boleh adabnya, ini Al-Quran, kemudian di atasnya ada sesuatu yang menindih, diletakkan di atas Quran. Itu adab. Kalau ini adalah kitab tafsir, maka kalau ini ditaruh di atas meja, maka di atasnya tidak ada kitab lain yang menindih kitab tafsir ini. Sampai demikian itu adab terhadap bukunya. Adab terhadap ilmu, kemudian tidak boleh seorang murid kemudian mencela ilmu yang dipelajari. Ya, belajar ilmu ini nggak bermanfaat bagi hidup saya. Tidak boleh. Oleh karena itulah kemudian ketika belajar, ya memang harus ada guru. Saya bisa otodidak, ya, tapi kalau ada guru lebih baik, lebih bisa diarahkan. Guru akan mengarahkan, kamu jangan belajar ini dulu, belajar buku ilmu yang sana. Jangan belajar filsafat dulu, belajar ilmu akidah dulu, bagaimana beriman kepada Allah, iman kepada malaikat dan sebagainya. Itu dulu gitu. Tapi saya ingin mempelajari filsafat kok, biar nanti tahu bagaimana terkait dengan ilmu dalam filsafat itu, empirisme, rasionalisme dan lain sebagainya. Pelajari dulu, ini loh, pelajari hadisnya, kan temu surah Muslim tahu gitu. Nah, ilmunya itu. Atau adab murid terhadap gurunya. Mohon maaf, kemudian siswa atau murid itu kemudian mencela gurunya atau berbuat tidak sopan pada muridnya sehingga gurunya mengatakan nggak berkah ilmu yang saya ajarkan padamu. Itu bisa terwujud nggak berkah betul. Sehingga yang dipikirkan oleh mantan murid ya. Saya pernah belajar ini tapi kok nggak masuk ya. Yang diingat adalah pernah belajar tapi tidak tahu apa yang dulu yang dipelajarinya itu. Nah, ini kan kemudian sikapnya bagaimana? Minta maaf kepada guru, minta keberkahan ilmunya. Nah, itu. Jadi
Ciri ilmu yang tidak bermanfaat adalah ketika cara mendapatkan itu dengan cara yang tidak baik, tentunya tidak baik menurut syariat, ya, bukan menurut kita, menurut syariat. Kemudian juga ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu kemudian yang tidak menjadikan pemiliknya itu menjadi lebih baik juga, lebih baik. Kita belajar masalah akhlak, tapi ternyata akhlak kita setelah kita belajar buku akhlak ternyata tidak jadi baik, maka bila jadi saat itu ilmunya kurang bermanfaat. Oleh karena itu, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah pemahaman. Mudahkanlah memahaminya, ilmu dipahami. Kenapa? Dengan dipahami kemudian ada diamalkan. Teman-teman, kita mengingatkan pada diri kita bahwa ilmu yang kita miliki akan diminta tanggung jawaban oleh Allah. Kamu Ica dulu belajar terkait dengan kejujuran. Kenapa kamu masih berdusta? Gitu. Apa yang telah kamu amalkan? Dulu kamu belajar terkait dengan sedekah, terutama sedekah. Kenapa kamu kemudian masih berpikir-pikir ketika hendak bersedekah? Nah, itulah kemudian ilmu yang tidak menjadikan pemiliknya menjadi lebih baik dengan atau lebih dekat dengan kebaikan. Lebih kurang demikian itu. Baik, Allah a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz atas jawabannya, Masya Allah. Semoga bisa jadi pengingat buat kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Baik, terima kasih adik kita Ica. Selanjutnya ada dari Mbak Ria Anita, Ustaz. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita mengingatkan seseorang, dia tahu itu adalah hal yang benar, tapi tidak mengamalkan kebenaran itu. Terus kita berpikir cukup mengingatkan, tapi kita berpikir juga, kita harus bagaimana cara untuk menyadari hal tersebut. Oke. Kan ada kata Kak, kalau dia dibaca, untuk menyadari hal tersebut, Kak, gitu. Ya. Begini deh jawabannya. Iya. Memang tugas kita adalah mengingatkan, ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai sekalipun Muhammad, karena tugasnya adalah menyampaikan. Yang bisa memberi hidayah adalah Allah. Nah, ketika kita misalkan melihat satu kemungkaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, dalam satu hadis Rasul SAW. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka adalah dia merubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Kalau nggak ada, ya dengan lisannya, dinasihati. Kalau tidak bisa, munculkan dalam hati. Sama tugas kita adalah kemudian menyampaikan. Rasul SAW juga menyampaikan kebaikan, kebenaran, bersumber daripada Al-Quran, bersumber daripada wahyu. Adapun diterima dan tidak itu antara orang yang menerima pesan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pertanyaan dari Mbak Ria juga, tugas kita adalah mengingatkan ketika itu adalah sesuatu yang baik, maka ingatkan dengan cara yang baik dan doakan bizahril ghaib. Bizahril ghaib adalah didoakan semoga dia mendapatkan petunjuk dari Allah untuk melakukan kebaikan itu tanpa harus memberitahukan kepada dia bahwa kita telah mendoakannya. Itu bizahril ghaib. Ya memang seperti itu. Kalau misalkan kita ikhlas, kita sudah ingatkan dia. Seseorang itu melakukan perbuatan yang tidak baik, kita ingatkan untuk ditinggalkan. Tapi kemudian dia masih melakukan, ya kita memang doakan ya sudah semoga dapat hidayah. Ternyata masih melakukan, ya kita boleh kemudian memunculkan kebencian di dalam hati atas perbuatan buruk itu. Kenapa masih dia lakukan? Wadzalika ataful iman, yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Apalagi kalau misalkan kita tidak memiliki sense perasaan kalau itu adalah perbuatan yang tidak baik, kemudian kita membiarkan keburukan yang kita lihat, sedangkan kita mampu berbuat baik, maka itu kadang dihukumi dengan keridhaan, berarti mengizinkan atau ridha terhadap keburukan yang dilakukan. Tapi kalau kita memunculkan rasa benci di dalam hati, berarti itu adalah bentuk proses kita terhadap keburukan yang dilakukan oleh orang lain. Jadi itulah Mbak Ria. Kalau misalkan tidak hanya cukup diingatkan, tapi juga didoakan. Kalau sering-sering diingatkan, nanti kan juga akan merasa ada perubahan lah. Hidayah itu kita tidak tahu. Hidayah itu kita tidak tahu dari mana datangnya. Boleh jadi hari ini kemudian kita sampaikan, ternyata akan baru bisa dipahami minggu depan atau pada waktu berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Baik.
Terima kasih Ustadz. Semoga jawabannya bisa membantu ya Mbak Ria. Kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Mbak Intan Suci Novitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya apabila kita mengajarkan ilmu ke orang lain sedangkan kita sendiri tidak mengamalkannya atau masih belum istiqomah? Oke. Kemudian Mbak Intan, ketika ilmu itu kita misalkan boleh menyampaikan kebaikan pada orang lain, sekalipun kita belum mampu melakukannya. Kenapa? Karena boleh jadi orang lain itu bisa melakukannya. Misalkan dalam satu contoh, misalkan kita menyampaikan terkait dengan keutamaan haji, fadilahnya, pahalanya, balasan bagi haji yang mabrur, kita sampaikan. Kemudian kita semangati orang untuk beribadah haji. Padahal kita belum berhaji. Karena kan ada syaratnya, istitoah, mampu. Ya kalau kita belum mampu kan kemudian tidak bisa berhaji kan. Jadi kita tidak menyembunyikan. Ini satu. Yang kedua, ada juga dari kalangan sahabat itu dan salafun saleh, generasi terdahulu, tidak menyampaikan satu kebaikan kecuali dia melakukan terlebih dahulu. Misalkan dia mau menyampaikan terkait dengan keutamaan memerdekakan budak. Budak itu apa, Mbak Desti? Budak, BUDAK, budak. Hamba sahaya. Hamba sahaya. Sekarang ini ya ada yang berpendapat bahwa tidak ada perbudakan. Tapi kalau sering terjadi peperangan, bisa berpotensi. Gini, ketika mau menyampaikan terkait dengan fadilah memerdekakan budak, maka beliau ini tidak menyampaikan kecuali setelah dia memerdekakan seorang budak. Baru menyampaikan kepada yang lainnya. Ada tipe seperti itu. Artinya gini teman-teman, kalau kita tahu kebaikan, maka kan kita mendorong diri kita untuk bisa melakukan kebaikan itu. Tetapi ketika belum bisa dan perlu disampaikan pada orang lain, sampaikan. Tidak lantas kemudian kita kemudian menyembunyikan. Ustaz, nanti kan bertentangan dengan Al-Quran. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar termasuk orang yang kemudian menyampaikan sesuatu yang dia sendiri tidak kerjakan. Itu dalam tafsirnya termasuk adalah orang yang bersumpah kemudian tidak melakukan sumpahnya. Itu yang termasuk dosa besar. Atau orang yang kemudian tahu bahwa ini adalah satu yang harus dikerjakan, dia mampu tapi memilih untuk tidak mengerjakan, tapi terus mendakwahkan, menyampaikan pada orang lain, itu menjadi peringatan ya bagi kita semua. Nanti kalau sesuatu yang bisa kita sampaikan, sekalipun kita kemudian belum bisa melakukan. Seperti gini, Rasulullah SAW kan kemudian mengajak umat untuk masuk Islam. Sekalipun ada misalkan dari keluarga besar Rasulullah SAW itu kemudian ada yang tidak masuk Islam. Apakah Rasul akan berhenti? Ya Allah, bagaimana saya mengajak orang-orang untuk masuk Islam, orang Taif, kemudian orang Madinah masuk Islam, sedangkan keluarga besar saya juga ada yang kemudian tidak masuk Islam. Kan Rasul tidak boleh berhenti. Tugas kita adalah mengajak, menyampaikan. Gitu. Jangan sampai kemudian kita berhenti menyembunyikan satu kebaikan pada diri kita. Allahu a'lam bishawab. Baiklah, kira-kira Ustaz masih punya waktu? Kalau ditanya masih punya waktu, gimana jawabnya? Ya Pak, habis ini nanti saya masuk ke link kajian online yang jamaah di Amerika, nggak apa-apa. Kita ada 4-5 menit. Oke, baik. Ini kemungkinan yang terakhir ya Ustaz. Baik, dari Mbak Bunga nih sama satu orang lagi, pertanyaannya hampir sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya ingin bertanya, apakah melalui ilmu juga bisa menciptakan dosa jariah? Maksud saya di zaman sekarang terkadang mungkin pendengar bisa saja salah mengartikan tentang apa yang diajarkan buku atau gurunya, sehingga mungkin memunculkan, menafsirkan yang berbeda dan perpecahan. Terima kasih. Kalau ya kan dalam hadisnya man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang mengajarkan sunnah hasanah kebaikan, maka dia akan mendapat pahala dari kebaikan yang diajarkan tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan. Misalkan seorang ibu mengajari putranya untuk bisa membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini digunakan oleh putranya untuk sholat, mimpin sholat. Kemudian putranya menikah, punya anak. Anaknya diajari Al-Fatihah. Dari apa yang diajarkan oleh ibunya dulu, maka ini menjadi amal jariah. Yang kedua, man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang meninggalkan perbuatan buruk, mengajarkan orang melakukan keburukan, maka orang ini akan mendapat dosa dari keburukan yang dia kerjakan dan keburukan yang diajarkan, keburukan yang dilakukan oleh orang yang telah mendapat pembelajaran darinya.
muridnya melakukan keburukan dia dapat. Sehingga ada satu ulama juga berpendapat bahwa kalau ada orang yang melakukan pembunuhan, maka nanti kan kembali kepada kisah Qabil dan Habil. Yang membunuh itu Qabil atau yang dibunuh adalah Habil? Mana yang benar? Yang membunuh siapa, Mbak Ica? Qabil atau Habil? Salah Mbak Desti. Kan artinya di situ ada proses. Qabil kemudian membunuh Habil. Maka kalau ada orang membunuh orang lain, maka dosanya dinisbatkan kepada Qabil. Karena dia adalah orang yang pertama yang melakukan pembunuhan di dunia ini. Tetapi kalau orang kemudian salah menafsirkan, menginterpretasi, memahami dari satu teks, maka tidak serta-merta dikatakan jadi dosa jariyah. Kayak gitu, dosa jariyah. Karena salah interpretasi, bukan dari pembelajaran dan anjuran secara langsung, tidak diajari. Kamu melakukan kemaksiatan ini ya, jangan lupa ya. Atau misalkan sebelum tidur lakukan maksiat ini. Bukan, kalau yang itu terjadi, melakukan pembelajaran secara langsung, sebelum tidur kamu melakukan maksiat ini, kemudian dilakukan, nah itu menjadi jariyah, dosa jariyah, karena ada pembelajaran langsung. Tapi menafsirkan interpretasi secara langsung dari satu teks, sedangkan interpretasinya adalah satu, atau tafsirannya adalah tafsiran yang salah, maka bukan menjadi satu dosa jariyah seperti yang dimasukkan dalam pertanyaan ini. Allah alam bisawab. Itu Mas Birul. Baiklah, jazakallah khair Ustadz. Semoga jawabannya bisa membantu Mbak Bunga dan temannya satu lagi memiliki pertanyaan yang sama ya. Apakah Ustadz bersedia untuk memimpin doa? Boleh? Nah, oke, kita berdoa. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, mari kita hadirkan hati kita mengangkat kedua tangan kita, seraya kita beristighfar dan bertobat. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma fir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansur 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minal wal afat minal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya pikir Ustaz mau langsung login. Baik, jazakallah khair kasiran Ustaz. Baiklah, kita sebenarnya ada penyerahan sertifikat secara simbolis, namun mohon maaf sekali Ustaz, sepertinya ada kendala sedikit di pembuatannya, jadi belum siap saat ini. Mungkin kita bisa langsung ke agenda berikutnya ya. Terima kasih banyak kepada Ustadz yang sudah hadir dan berbagi ilmu dengan kita pada kajian malam hari ini. Semoga tak bosan-bosannya menjadi pemateri LPB nih. Kayaknya pemateri favorit LPB. Mudah-mudahan di periode-periode berikutnya selalu menjalin hubungan yang baik. Semoga apa yang disampaikan Ustadz juga selalu bisa menjadi amal jariah bagi beliau dan bisa menjadi ilmu bagi kita ke depannya. Dan terima kasih juga kepada pembina kita, Pak Ogi dan Ibu Nalini yang sudah hadir. Kami dari pengurus mohon maaf atas kesalahan atau kekurangan kami selama kajian. Ada yang minta materi, Ustaz. Nanti saya kirimkan ke Mas Narman. Saya kirimkan ke sini coba ya. Sebelum saya kirimkan sini, nanti selebihnya nanti sama Mas Narman boleh.
Silakan Mbak Desti dilanjutin. Terima kasih kepada semua peserta juga yang sudah hadir pada malam hari ini, senior-senior LPB, ya Allah, Insya Allah. Untuk apa ya, dokumentasi kita terakhir, jikalau masih ada yang bersedia membuka kamera untuk kita foto bersama mungkin. Jazakallah khair Ustadz. Nanti saya coba. Baik, kita coba ya. Mbak Ica, mohon ya, bisa nggak? Bisa. Ya. 1, 2, 3. Udah. Satu kali lagi. Ya, 1, 2, 3. Baik. Jazakumullah khair katsiran. Terima kasih Ustadz. Sampai jumpa buat teman-teman, Ustadz, Ibu, dan Bapak di periode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf.